Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, yaitu kepada umat Islam insyaallah. Yang kedua, salat serta salam tak lupa kita tetap curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke dalam jalan kebenaran atau jalan terang benar ini, yaitu Adinul Islam wal Iman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafs Afandi. Di sini saya akan menjelaskan ataupun menyampaikan beberapa bab di dalam kitab At-Tauhid. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian jual beli. Di dalam Islam, jual beli ataupun akad jual beli di sini maksudnya ialah kesepakatan antara satu pihak penjual dan antara satu pihak pembeli. Jadi di sini terkait antara kesepakatan di antara kedua pihak. Dan di dalam Islam wajib hukumnya adanya akad. Kenapa begitu? Karena adanya akad di sini akan saling menguntungkan antara keduanya. Jadi jika salah satu pihak yang keberatan di dalam jual beli di dalam Islam ini, maka hukumnya gugur ataupun tidak sah. Di sini juga ada beberapa syarat sah jual beli. Yang pertama tentunya keikhlasan. Di antara penjual dan pembeli tentunya ada keikhlasan ataupun rasa ikhlas kepada barang yang akan dijual. Kenapa begitu? Di dalam Islam ini hukumnya atau sifatnya itu tidak memberatkan antara satu sama lain. Maka dari itu di dalam akad jual beli ini pun diatur antara keduanya itu tidak boleh ada yang keberatan. Dan di sini dijelaskan juga macam-macam akad jual beli. Yang pertama itu musyarakah. Di sini musyarakah menjelaskan tentang jual beli yang dilakukan oleh kedua pihak di dalam satu modal. Jadi misalnya saya dan teman saya itu ingin membuat perusahaan ataupun apalah itu, dan saya dan teman saya itu memberikan modal bersama dalam satu tujuan yang bersama. Jadi saya seperti patungan lah, seperti itu. Yang kedua yaitu Wadiah. Di sini dilakukan ketika ada salah satu pihak yang menitipkan barang kepada pihak satunya. Saya menitipkan ke teman saya. Selanjutnya wakalah. Terus kafalah ataupun garansi. Di sini seperti gimana? Jadi kita memberi suatu barang kepada seseorang dan sebagai penjual memberikan garansi jika ada kerusakan itu bisa dikembalikan. Misalnya begitu. Misalnya saya beli handphone dalam waktu 1 bulan, jika ada kerusakan itu boleh dikembalikan. Nah, seperti itu arti kafalah. Yang kedua adalah istisya. Di sini itu adanya kesepakatan antara kedua pihak. Nah, istisya ini kembali lagi kepada yang tadi pengertiannya. Makanya di sini menjelaskan itu harus adanya kesepakatan di antara kedua pihak karena itu menghindari sebuah kerugian. Yang selanjutnya yaitu musyarabah. Di dalam musyarabah ini berfokus di dalam harga. Penjual dan pembeli itu memfokuskan kepada harga, ataupun di sini bisa membayarnya dengan DP. Nah, itu contohnya dengan DP atau bayar di muka. Dan selanjutnya itu bisa menyicil ataupun melunasi di akhir, tergantung kesepakatan antara penjual dan pembelinya. Yang selanjutnya yaitu perbedaan wakaf dan hibah. Di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu wakaf dan apa itu hibah. Wakaf itu seperti barang ataupun benda yang sifatnya itu bergerak ataupun tidak bergerak, dan itu waktunya itu dilakukan jangka lama. Dan yang selanjutnya hibah. Di sini hibah itu
Hibah itu atau suatu barang yang bersifat sekali pakai ataupun tahan lama. Jadi perbedaannya di antara keduanya ini, yang pertama itu wakaf. Wakaf itu wakaf itu bersifat tahan jangka lama, dan hibah tahan lama. Jadi dilakukannya itu berbeda. Dan wakaf ini itu lebih diberikan atau diserahkan kepada manfaat untuk semua orang ataupun bersifat kepada masyarakat, seperti musola wakaf itu kan diberikan dari seorang yang memiliki pertama dan diturunkan kepada pihak selanjutnya, dan akan diserahkan atau dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dan sedangkan hibah yaitu diberikan kepada seseorang atau suatu kelompok, itu seperti saya memiliki suatu barang dan saya akan memberikan kepada teman saya. Seperti itulah sifat hibah. Jadi kesimpulannya, perbedaan wakaf dan hibah itu, yang pertama tentunya dari segi barangnya, dari segi pemanfaatannya, dari segi pembagiannya, dan dari segi kepada masyarakat ataupun teman saja. Seperti itu. Sekian yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.